Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kusuma. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah tutorial untuk membuat trigger pada database dengan menggunakan command prompt atau CMD. Bagi yang belum tahu, trigger merupakan sebuah fungsi query pada SQL yang dapat digunakan ketika kita memanipulasi sebuah tabel, maka akan ada tabel lain yang secara otomatis ikut termanipulasi. Oke, langsung saja kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus buka command prompt-nya dulu. Setelah itu, kita akan membuat database-nya. Di sini kita create database. Dengan nama database-nya, saya akan menamakan dengan dbTrigger. Titik koma ini untuk mengakhiri sebuah statement query. Nah, bisa dilihat query oke, berarti database berhasil kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan database ini untuk statement-statement lain. Jadi kita use database ini, nama database-nya dbTrigger. Nah, database change MariaDB dbTrigger. Ini artinya database dbTrigger ini sudah dapat digunakan untuk melakukan statement-statement lain. Sekarang kita akan membuat tabel. Kita akan buat dua belah tabel, yaitu tabel produk dan tabel hasil produksi. Yang pertama kita akan buat tabel produk. Di sini kita create tabel. Nama tabelnya TB produk. Kurung buka. Nah, di sini kita akan memasukkan semua field yang ada pada tabel produk. Yang pertama itu ID produk dengan tipe data int atau integer. Ini panjangnya 11. Lalu yang kedua ada nama produk. Nama produk ini kita akan gunakan tipe data varchar dengan panjang 20. Selanjutnya, jumlah produk. Ini kita gunakan tipe data int dengan panjang 11 juga. Lalu yang terakhir kita ada waktu terakhir diperbarui. Ini kita gunakan tipe data datetime. Oke, setelah semua field-nya lengkap, saya akan set ID produk sebagai primary key. Jadi kita set primary key. ID produk. Nah, ini kita kurung tutup. Query oke, berarti tabel dari TB produk ini berhasil kita buat. Sekarang kita akan melihat field-nya. Kita akan dex. Dex ini artinya deskripsi TB produk. Nah, bisa dilihat. Ini semua yang terdapat pada field pada TB produk. Ada ID produk, nama produk, jumlah, dan waktu terakhir diperbarui. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel hasil produksi. Seperti biasa kita create tabel. Nama tabelnya TB hasil produksi. Kurung buka, kita isi semua field yang akan digunakan. Yang pertama ada ID hasil produksi. Ini kita gunakan tipe data integer 11. Selanjutnya ada ID produk. Ini merupakan foreign key yang ada pada tabel produk. Sesuaikan dengan tabel asalnya, yaitu integer 11. Lalu ada tanggal hasil produksi.
Ini kita gunakan tipe data datetime. Dan yang terakhir ada jumlah hasil produksi. Sini kita gunakan tipe data integer 11. Oke, setelah semua fieldnya lengkap, sekarang saya akan set ID hasil produksi sebagai primary key. Jadi primary key, ID hasil produksi. Dan kita set juga foreign key, yaitu ID produk. Reference dari TB produk, ID produk. Nah, di sini sudah semua lengkap. Kita tutup. Dapat dilihat query OK, berarti tabel ini juga sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan melihat field yang terdapat di dalamnya. Dex, TB, hasil produksi. Oke, ini dia tabel dengan field yang sudah kita buat tadi. Ada ID produksi, primary key, dan ID produk itu foreign key. Nah, setelah kita membuat tabelnya, sekarang langkah selanjutnya adalah membuat trigger. Trigger yang saya buat di sini akan berfungsi ketika kita menambahkan data pada tabel hasil produksi, maka otomatis jumlah produk dari hasil produksi tersebut akan dibawa ke TB produk, sehingga jumlah di TB produk pun akan bertambah sebanyak hasil produksinya. Jadi nanti jumlah produk di TB produk ini akan bertambah. Oke, kita langsung buat triggernya. Yang pertama, kita buat delimiter. Dengan lambang dolar seperti ini. Selanjutnya kita create trigger. Diikuti dengan nama triggernya. Jadi saya akan menggunakan nama trigger update produksi. Dengan metode after insert. Nah, metode after insert ini maksudnya adalah ketika kita sudah menambahkan atau menginputkan data, maka akan berdampak pada tabel produk. Selain after insert, ada juga metode-metode lain yang digunakan pada trigger ini seperti before insert, after delete, before delete, dan sebagainya. Oke, selanjutnya on. Ini kita akan ubah di TB hasil produksi. For each row begin. Nah, update ini merupakan sintaks utamanya. Kita akan update TB produk. Kita set jumlah produk sama dengan jumlah produk ditambah new. Kenapa kita gunakan new? Karena kita akan memanipulasi data yang terbaru. Jadi kita gunakan new. New titik jumlah hasil produksi. Ini yang baru yang terdapat pada jumlah hasil produksi. Dengan kondisi where ID produk sama dengan new ID produk.
titik koma ini adalah sintaks yang akan mengupdate atau memanipulasi data pada tabel produk. Setelah itu kita end dengan lambang dolar. Oke, dapat dilihat query OK berarti trigger dari update produksi ini berhasil kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengembalikan delimiter titik koma ini, di mana titik koma ini merupakan yang digunakan untuk mengakhiri statement seperti biasa. Jika dalam trigger ini kita gunakan lambang $2 untuk mengakhiri statementnya. Oke, dan sekarang akan kita coba trigger ini dengan cara menginputkan data pada tabel produk terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita insert data, kita insert itu TB produk. Masukkan values-nya. Jangan lupa sesuaikan dengan field yang ada pada TB produk ini, yaitu ada ID produk, nama produk, jumlah produk, dan waktu terakhir diperbarui. Yang pertama ada ID produk, kita buat ID-nya 1. Lalu ada nama produk, kita misalkan nama produknya adalah baju. Lalu setelah itu ada jumlah produk, kita buat jumlah produknya ada 10 buah. Lalu ada waktu terakhir diperbarui, kita gunakan tahun 2020, bulan 05, tanggal 28. Oke. Nih, selanjutnya kita buat lagi values yang kedua. Dengan ID produk 2, nama produknya sepatu, jumlah produk 10 buah, dan tanggal diperbaruinya terakhir kita buat sama. Oke, 2020 bulan 5 tanggal 28. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, query OK berarti insert intinya ini berhasil ya. Semua data yang kita inputkan ini sudah masuk ke dalam tabelnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginputkan data pada TB hasil produksinya. Query-nya seperti biasa, yaitu insert into TB hasil produksi. Kita masukkan value-nya. Yang pertama ada ID hasil produksi, kita gunakan 1, lalu ID produk. Nah, ID produk ini kita harus sesuaikan dengan yang sudah kita inputkan tadi ke dalam TB produk ya, karena ini merupakan foreign key-nya. Jadi kita buat ID produk 1. Setelah itu, tanggal hasil produksi kita buat, karena ini yang baru, kita gunakan datanya sekarang ya. Misalnya kita gunakan now. Oke. Lalu yang terakhir ada jumlah hasil produksi. Kita misalkan jumlah hasil produksi hari ini ada 5. Nah, ini sudah masuk. Lalu yang kedua, kita masukkan lagi values-nya. ID hasil produksi yang pertama 2. Dan ID produknya juga kita samain, itu 2. Datanya sekarang. Nah, kita masukin gini 5. Jumlah hasil produksinya 5. Oke. Ini sudah. Sekarang kita run. Query OK. Sekarang kita coba lihat. Kita select all.
from TB produk. Nah, dia jadi bertambah jumlahnya 15. Kita coba sekali lagi ya. Kita lihat di sini jumlah produknya ada 15. Sekarang kita akan masukkan lagi ke data pada tabel hasil produksi. Jadi kita coba insert into TB hasil produksi. Values. Kita masukkan, ini berarti ID produk, ID hasil produksi yang ketiga, dan kita masukkan ID produknya yang sama seperti ID produk yang ada, yaitu 1. Lalu kita inputkan dengan data tanggal yang sekarang, yaitu now. Dan jumlah hasil produksi 5. Oke. Kita tutup. Query oke. Sekarang kita lihat lagi di TB produk. Select from TB produk. Nah, dilihat baju bertambah jadi jumlah produknya 20. Nah, itulah guna trigger. Dia akan ikut memanipulasi data pada tabel produk, padahal kita hanya memasukkan data pada tabel hasil produksi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai trigger. Terima kasih.